Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Akhir cerita part kemarin berakhir dari Wo yang mengetahui kalau buku diarinya dibawa oleh Dong-sik. Sejak hal itu juga dia pun mencari tahu dan bagaimana Dong-sik bisa membawa buku diarinya. Sedangkan dalam sisi Dong-sik sendiri pun juga belum tahu kalau diary tersebut adalah milik Wo. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita Psychopath Diary Part 3 versi Efek Movie. Part ini kembali berlanjut dari Dong-sik yang menjalani kehidupan seperti biasanya. Berbedanya kali ini setelah dia diangkat menjadi asisten manajer, dia tidak diremehkan lagi oleh Chan-suk. Sedangkan dalam sisi dari Bokyung yang masih mencurigainya atas kejadian kemarin pun mengikutinya lagi. Bertujuan untuk memperjelas kalau dia adalah si pembunuh berantai atau bukan. Beralih dari Dong-sik lagi, yang mana dalam perjalanan pulang dia mendapati adiknya yang sedang babak belur. Tentu saja sebagai seorang kakak, Dong-sik pun langsung menemui para berandalan yang telah menghajar adiknya. Namun alih-alih memarahi mereka, malah dia sendiri yang dihajar olehnya. Nah, kenapa Dong-sik tidak melawan beralasan kalau berandalan tersebut tidak selevel dengan dirinya? Oleh hal itu, dia pun hanya berdiam diri sampai mereka puas. Sedangkan Bokyung dan temannya yang melihat hal itu hanya membiarkannya saja. Dikarenakan mereka berdua ingin melihat kalau Dong-sik melawan, maka dia adalah psikopat tersebut. Namun kenyataannya meski telah menunggu lama, Dong-sik tidak melawan sama sekali. Dengan hal itu kecurigaan pun semakin berkurang dan menyelamatkan Dong-sik dari amukan berandalan tersebut. Seusai hal itu, Bokyung meminta maaf kepada Dong-sik karena salah menilainya. Dalam sisi Dong-sik pun awalnya ketakutan mendengarnya. Namun karena sekarang Bokyung sudah tidak mencurigainya membuatnya lega. Karena dengan hal ini dirinya tidak kesulitan untuk menyembunyikan identitasnya sebagai seorang psikopat. Lalu pada malam harinya Dong-sik menyadari sesuatu untuk mengurangi kebosanan sebagai seorang psikopat. Yakni dia akan melawan seseorang seperti dirinya. Tentu saja saat ini dia telah mendapatkan target. Tepatnya target tersebut adalah pelaku yang telah dicari oleh Bokyung, yaitu si pembunuh berantai terkenal. Namun bodohnya di sini Dong-sik tidak mengetahui kalau maksud dari si pembunuh berantai itu adalah pemilik catatan dari diary merah tersebut. Yang berarti Dong-sik malah menggali kuburannya sendiri. Di satu tempat Wo didatangi oleh temannya yaitu Ji. Kedatangannya ke sini adalah meminta Wo untuk memecat Dong-sik dari perusahaannya. Kenapa Ji mau melakukan seperti itu? Dikarenakan kemarin Dong-sik telah membodohinya di depan umum. Mendengar pernyataan tersebut, Wo sangat marah karena Dong-sik adalah orang berharga baginya. Namun di sini Ji tetap menyangkal dan mengancamnya. Di situ pula Wo yang tersudut mau tidak mau harus membunuhnya sekarang. Jika tidak, kedepannya dia akan membuat masalah dalam kehidupannya. Bodohnya pula Ji yang tidak mengetahui apapun tentang Wo terbunuh di tempat ini. Yang kemudian Wo membuat sebuah alibi agar kematian dari Ji bunuh diri. Tak hanya itu saja, dia juga membongkar semua hal buruk yang dilakukan oleh Ji di luar negeri. Di sini dinyatakan benar kalau sifat dari Wo sangatlah mengerikan, dan itu sudah terbukti dari kejadian ini. Sedangkan sisi lain Dong-sik pun mencoba dekat dengan Bokyung untuk mengetahui informasi dari si pembunuh berantai. Jadi sejak hal ini Bokyung dan Dong-sik mulai dekat untuk memecah kasus ini dan mengungkap siapa si pembunuh berantai. Dalam penyelidikan tersebut, Dong-sik mendapati sesuatu mengenai si korban. Yakni dia mengatakan kalau si pembunuh berantai tersebut hanya membunuh mengikuti tren saham. Jadi bisa disimpulkan kalau si pembunuh berantai adalah orang yang bekerja pada perusahaan saham. Selain itu juga, Bokyung juga menemukan kasus orang hilang beberapa bulan yang lalu sampai sekarang tidak kembali. Sehingga Bokyung menyimpulkan kalau orang tersebut juga dibunuh oleh pembunuh berantai. Nah, untuk bisa mengungkap hal ini, Bokyung meminta Dong-sik untuk menemaninya mencari tahu hal tersebut ke perusahaan korban bekerja. Tepatnya, perusahaan tersebut bergerak di bidang kimia. Namun sesampainya di sana, tidak ada pekerja yang mau memberitahu informasi ini. Namun meski begitu, Bokyung dan Dong-sik tidak menyerah. Yakni Dong-sik akan menahan pemilik perusahaan ini. Sedangkan tugas dari Bokyung akan bertanya kepada pekerja yang mencurigakan.
Sampai suatu ketika Bokyung mendapati seorang pekerja tersebut. Tetapi meski begitu pekerja itu tidak mau membocorkan informasi meski dia tahu kebenarannya yang tak lain pekerja itu bernama Alag. Atas hal itu Bokyung dan Dong-sik pulang, dikarenakan mereka tidak mendapatkan informasi apa-apa. Namun Dong-sik pun kembali ke sana dikarenakan dia mencurigai pemilik perusahaan itu. Benar saja, sesaat kembali di sana, Dong-sik melihat kalau Alag dihajar oleh pemilik perusahaan. Kita sebut saja dengan nama John. Yang mana terlihat kalau John meminta Alag untuk tidak membocorkan informasi mengenai kematian dari Jingo. Sesaat mendengar nama itu Dong-sik pun dibuat terkejut, karena ada nama tersebut dalam diary merahnya. Dengan hal itu Dong-sik pun kabur, karena dia tidak menduga kalau pelaku yang dia cari adalah dirinya sendiri. Seusai hal tersebut, Dong-sik merasa ketakutan kepada Bokyung, yakni jika dirinya sampai keceplosan atau apa maka dirinya akan tertangkap. Namun meski begitu ia harus bersikap biasa dan tetap membantunya agar tidak mencurigainya. Pada waktu yang berlainan terlihat kalau Wo berniat untuk membunuh Dong-sik sekarang. Namun saat itu dia tidak jadi ketika Bokyung datang ke rumah Dong-sik. Ternyata alasan dari Bokyung ke sini adalah memberitahu kalau pekerja yang bernama Alag mengetahui semuanya. Kenapa dia yakin? Dikarenakan ternyata nama itu adalah palsu, karena nama aslinya adalah Nergui. Sedangkan dalam bahasa Magnolia sendiri adalah pembunuh. Dengan hal itu Bokyung semakin yakin kalau Nergui mengetahui semuanya. Mendengar hal tersebut Dong-sik semakin ketakutan. Dengan alasan jika benar Nergui mengetahui wajah si pelaku maka dirinya dalam bahaya. Untuk itu malam ini dia akan berniat membunuhnya untuk mengakhiri semuanya. Namun sebelum pergi ke sana dia tak menduga kalau Jang mengikutinya. Nah, kenapa Jang selalu mengikutinya? Beralasan dia sangat menghormatinya setelah berhasil mengalahkan telak di restoran kemarin. Dalam sisi dari Dong-sik sendiri pun tidak bisa apa-apa dan pergi ke sana bersamanya. Namun sesaat di sana alih-alih membunuh Nergui malah curhat mengenai rahasia besarnya kepadanya. Nah, kenapa Nergui membicarakan hal itu kepada Dong-sik lantaran dia menganggap kalau Dong-sik adalah polisi yang baik. Atas hal ini Dong-sik manfaatkan hal ini untuk dimanfaatkannya. Bahkan agar membuat bukti dari Nergui menghilang, dia meminta beberapa bukti kalau Jingo telah dibunuh. Selain itu Dong-sik juga meminta Nergui untuk tidak membocorkan kepada siapapun termasuk Bokyung. Alasannya jelas, Bokyung mengetahui hal ini maka Dong-sik akan tertangkap. Selesai hal ini Dong-sik merasa lega, karena ia telah mendapatkan bukti dan membakarnya. Jadi sekarang hanya tinggal menunggu waktu untuk membunuh Nergui saja. Esoknya Bokyung yang berniat mencari tahu hal tersebut di perusahaan mendapatkan masalah. Yakni si pemilik yaitu John tidak terima atas perbuatannya itu. Atas tindakan ceroboh yang dilakukan olehnya, Bokyung mendapatkan hukuman tidak boleh beroperasi selama seminggu. Sedangkan dalam sisi dari Dong-sik pun merasa senang akan hal itu. Karena dengan hal ini identitasnya tidak akan terungkap. Sedangkan dalam sisi yang berbeda, John yang mengetahui kalau Nergui telah berbicara rahasia ini kepada Dong-sik sangat marah. Bahkan sekarang dia berniat untuk membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu Nergui meminta bantuan kepada Dong-sik. Tetapi Dong-sik malah membiarkannya. Tujuannya jika Nergui terbunuh, maka ia akan mendapatkan keuntungan. Tetapi akhirnya ia berubah pikiran ketika ia berpikir untuk memastikan bahwa Nergui benar-benar mati atau tidak. Dengan hal itu dia pun bergegas ke sana. Dalam waktu yang berbeda, Bokyung yang sedang cuti kedapatan tamu tak terduga yakni Wo. Tujuan Wo kesini adalah mencari tahu hubungan apa dan kenapa dia bisa kenal dengan Dong-sik. Namun sebelum berkata seperti itu, tiba-tiba ayah dari Bokyung penyakitnya kambuh. Seolah-olah dia melihat hantu sampai terkejut seperti itu. Dengan hal itu Bokyung membawa ke rumah sakit untuk menenangkannya. Sedangkan dalam sisi dari Wo pun juga turut membantu dengan tujuan untuk mengetahui hubungan dari Bokyung dan Dong-sik. Balik lagi ke arah dari Dong-sik dan Jang yang menuju ke sana. Singkat cerita akhirnya mereka berdua menemukan Nergui yang hampir mati. Di situ pula sebenarnya Dong-sik ingin membiarkannya. Tetapi karena dia merasa kasihan, dia pun melawan John untuk menyelamatkannya. Tentu saja dengan bekal pengetahuan film dan buku diary merah tersebut, Dong-sik bisa menakuti dan melawan balik John hingga tersudut. Sampai-sampai Dong-sik yang terbawa suasana berniat untuk membunuhnya.
Tapi hal itu tak terjadi ketika polisi datang ke sini. Namun itu belum berakhir karena setelah John tertangkap, Nergoi mengatakan kepada polisi tentang mayat dari Jingo. Dan ternyata benar, setelah mayat telah terungkap, polisi mengatakan kalau Jingo adalah salah satu korban dari si pembunuh berantai. Dengan hal itu Dong-sik semakin tertekan, karena dengan hal ini polisi semakin tahu perbuatannya itu. Sementara dalam sisi dari Bokyung membawa hal ini ke pimpinan pusat. Tujuannya untuk membuat satgas untuk menyelidiki si pembunuh berantai. Tak hanya itu saja, imbal balik bukan diberikan kepada Bokyung saja, tetapi Dong-sik juga demikian, karena dengan perbuatannya kasus ini telah terungkap. Bahkan sebagai imbalannya, Dewan Polisi menobatkannya sebagai pahlawan Korea. Namun hal ini tak seburuk yang Dong-sik pikirkan. Lantaran dengan hal ini, maka dirinya tidak akan dicurigai kalau identitasnya adalah si pembunuh berantai tersebut. Tapi meski begitu dia harus berhati-hati sembari mencari informasi sejauh apa polisi telah mengetahuinya. Sisi yang berbeda Wo dicurigai oleh ayahnya sendiri. Kenapa ayahnya curiga? Mengingat si pembunuh berantai adalah bekerja di perusahaan saham. Tak hanya itu, bukti kedua dulu Wo pernah ingin membunuh adiknya demi menjadi pewaris selanjutnya. Namun di hari berikutnya ayahnya tidak mencarinya dikarenakan ada rumor kalau si pembunuh berantai telah bertindak. Sedangkan Wo bersamanya. Jadi ayahnya mempercayai kalau Wo bukanlah si pelaku. Dalam sisi dari Wo sendiri terkejut, kenapa hal ini bisa terjadi. Lalu dia menyimpulkan kalau hal ini adalah ulah dari Dong-sik. Akan tetapi kenyataannya Dong-sik juga tidak tahu apa-apa. Tapi ada sedikit kejanggalan dari pembunuhan ini. Yakni si pembunuhan terlihat berbeda dari pembunuhan sebelumnya. Dong-sik dan Wo sendiri menganggap kalau itu adalah peniru. Kenapa seperti itu? Karena pelaku tersebut terlihat pamer. Sedangkan pihak polisi pun mulai bertindak untuk menyelidiki hal ini. Tetapi mereka tidak mendapatkan apapun ketika suami korban tidak bisa berkata-kata karena masih sedih atas kematian istrinya itu. Dalam keadaan seperti itu Dong-sik menghadapi kesulitan. Namun dalam masa-masa sulit itu dia mendapatkan kesempatan untuk datang ke rumah korban. Singkat cerita akhirnya dia bisa ke sana karena Jae-ho memintanya untuk menggantikannya untuk berduka. Tentu saja hal ini dimanfaatkan oleh Dong-sik untuk mencari tahu si pelaku dengan bertanya kepada suami korban. Dan sesuai dugaan, suami korban yang bernama Nam ternyata tahu siapa si pelaku tersebut. Kenapa dia tidak mengatakannya sejak awal, lantaran jika ia memberitahu polisi maka pelaku akan membunuhnya. Tetapi sekarang ia akan memberitahunya. Dikarenakan polisi mau mendengar pernyataannya. Dengan pernyataan dan gambaran dari Nam, Bokyung mulai menyebar wajah si pelaku pembunuhan. Dan pelaku tersebut berciri-ciri memiliki tahi lalat di kupingnya. Namun sebelum itu, Bokyung meminta Dong-sik untuk tidak ikut masalah ini. Lantaran ia tidak mau Dong-sik terluka akibat membantunya. Akan tetapi meski Dong-sik tidak diperbolehkan, ia tetap akan mencari si pelaku sendiri. Yakni ia akan mencari pelaku tersebut dengan bantuan dari organisasi dari Jang. Adegan beralih dari Bokyung, yang mana untuk rasa berterima kasih kepada Wo dia berniat untuk menjamu makan malam. Namun hal itu tak terjadi ketika tiba-tiba ayah dari Bokyung yaitu Lee tiba-tiba penyakitnya kumat setelah melihat muka dari Wo. Ternyata ada alasan dalam biliknya, yakni 8 tahun yang lalu yang membuat Lee bisa seperti ini adalah Wo. Tepatnya kronologi itu terjadi ketika Wo membunuh untuk pertama kalinya. Dan seperti biasa, karena dia masih pemula, dia tidak menduga akan keberanian dari Lee. Tetapi meski begitu, ia tidak menyerah untuk menyingkirkannya. Sampai suatu ketika dengan kemampuan, Wo bisa menjatuhkan Lee dari sebuah lift yang rusak. Dari situ pula akhirnya Lee sadar kalau ayah Bokyung adalah detektif 8 tahun yang lalu yang mengganggunya. Tentu saja hal ini membuatnya terkejut. Lantaran jika Lee sampai membocorkan hal ini tamat sudah riwayatnya. Kemudian untuk mengatasi hal ini dia berniat untuk mengendalikannya. Cara yang digunakan adalah memindahkan ke rumah sakit orang gila. Tentu saja dia melakukan hal ini agar bisa membuat Lee tidak membocorkan rahasia tersebut. Sementara dalam pihak Dong-sik yang penasaran dengan Nam pun mencoba untuk menemukan lagi. Tetapi sesaat di sana ia mendapati kalau Nam ingin bunuh diri di dalam mobil. Alasan dari Nam adalah ia merasa bersalah kepada istrinya. Beruntungnya Nam tidak mati karena Dong-sik dan Jang datang pada waktu yang tepat.
Di bagian lain, Bokyung yang lagi sedih-sedihnya atas penyakit yang diderita ayahnya pun merenungi dengan ibunya. Tetapi pada saat yang sama pula dia mendapati seseorang yang memiliki kemiripan dengan pelaku. Dan itu diperkuat lagi ketika orang tersebut lari saat Bokyung mengejarnya. Dengan hal itu Bokyung pun menangkapnya dan menginterogasinya di rumah sakit. Namun setelah penginterogasian yang panjang, pelaku tersebut tidak mengaku dan hanya mengatakan, "Aku tidak membunuhnya." Mendengar hal itu, Bokyung menyadari keanehan. Lalu dengan instingnya, dia mencecar pelaku tersebut dengan beberapa pertanyaan. Hingga akhirnya ia menemukan jawaban kalau orang ini bukanlah pelaku, melainkan pelaku sebenarnya adalah Nam sendiri. Kenapa Bokyung bisa yakin seperti itu? Dikarenakan orang itu mengatakan kalau Nam adalah pembohong dan suka menyiksa istrinya. Tapi bukan hanya itu saja. Yang sejak awal dia sudah mencurigainya, mengingat sejak awal Nam telah berbohong akan ceritanya itu. Atas hal itu Bokyung mengirim beberapa polisi ke sana untuk memastikannya. Yang ternyata saat ini Nam sedang menyandra Dong-sik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan sejak awal Nam hanya mencari korban seperti Dong-sik. Dan sesuai dugaan, ia bisa melakukannya sesuai dengan rencana. Tak hanya itu saja, dia berniat untuk memberitahu ke semua negara kalau dirinya adalah psikopat tersebut lewat sebuah acara TV yang berlangsung. Part ini kita akhiri dari sini dulu. Selanjutnya banyak hal yang mulai terungkap alasan dari Nam melakukan semua ini. Yakni dia berniat untuk bertemu dengan si psikopat yang asli. Belum jelas alasannya, yang pasti dia berniat untuk bersekutu dengannya. Lantaran dia menganggap kalau dia bisa bersamanya, maka suatu kehormatan bagi dirinya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.